Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya. Pagi ini kita akan coba bahas sesuatu yang cukup menarik ya dan jarang dibahas sama orang lain, yakni mengenai sejarah SPT masa PPN. Tidak hanya mengenai perjuangan bangsa ya, pada dasarnya segala sesuatu itu ada sejarahnya, termasuk SPT masa atau SPT. Kalau kita berbicara SPT juga sebenarnya memiliki nilai sejarah. Nah, pagi ini kita akan berbicara mengenai sejarah SPT masa PPN. Kita akan awali dengan definisi SPT ya. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa SPT adalah surat, karena bentuknya memang surat, bukan kartu, makanya namanya SPT, surat pemberitahuan. Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek, atau kewajiban pajak lainnya. Ini definisi SPT secara umum. Nah, namun SPT itu ada dua ya, ada SPT masa dan ada SPT tahunan. SPT tahunan digunakan untuk melaporkan pengenaan pajak yang sifatnya setahun sekali, yakni PPh Pasal 29. Sedangkan SPT masa digunakan untuk melaporkan pengenaan pajak apapun yang sifatnya masa atau setiap bulan, sebulan sekali ya. Makanya disebutnya SPT masa. Nah, SPT masa definisinya adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam 1 bulan atau dalam 1 masa pajak. SPT masa ini ada banyak, ada SPT masa PPN, SPT masa PPh, SPT masa PPh pun ada SPT masa PPh Pasal 21, kemudian Pasal 4 ayat 2, Pasal 15 gitu ya. Kemudian ada SPT masa PPh Pasal 23, SPT masa PPh SPT masa PPh Pasal 25 ya, sebenarnya tidak ada SPT-nya karena bentuknya hanya SSP saja dulu. Sekarang cukup dengan melakukan pembayaran sudah dianggap melaporkan SPT. Nah, itu definisi SPT masa. Nah, berbicara mengenai SPT masa PPN ya, kalau kita lebih spesifik lagi bahwa SPT masa PPN pada dasarnya memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN ya, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Jadi nggak cuma sekedar untuk melaporkan PPN, tetapi juga PPNBM, dan untuk melaporkan tentang ada satu pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran ya, karena di sana karena mekanisme PPN kita menggunakan credit method ya, artinya nanti di SPT itu ada perhitungan kredit pajaknya atau berapa sih PK-nya, berapa PM-nya gitu ya, sehingga berapa nilai kurang bayar dapat diketahui. Kurang bayar atau lebih bayarnya dapat diketahui. Yang kedua, SPT masa juga digunakan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak ya. Tentu saja ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ya, ini Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPN. Nah, itu fungsi SPT masa PPN. Berbicara mengenai sejarah SPT masa PPN, kita bisa bagi menjadi beberapa periode nih. Yang pertama periode tahun 84 sampai dengan tahun 94, kemudian periode tahun 95 sampai dengan 2005, kemudian ada periode tahun 2006, periode tahun 2007 sampai dengan 2010, dan yang terakhir periode 2011 sampai sekarang. Nah, periodisasi ini didasarkan atau dilakukan berdasarkan jenis SPT yang berlaku ya, jenis formulir SPT yang berlaku. Karena masing-masing periode ini memiliki jenis formulir yang berbeda-beda. Oke, kita akan mulai dari periode 84 tahun 94. Berdasarkan penelusuran saya melalui penelusuran ketentuan-ketentuan perpajakan yang terdokumentasikan, ya kita tahu sendiri bahwa zaman dulu dokumentasi peraturan perpajakan belum cukup baik seperti sekarang. Sekarang sudah banyak web atau portal peraturan ya, termasuk baik yang dimiliki oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Pajak, maupun dimiliki oleh pihak swasta. Jadi untuk sekarang ini kita cari peraturan cukup mudah. Namun zaman dulu kalau kita mau cari peraturan sepertinya agak susah ya. Makanya untuk periode 84 sampai dengan 94 saya sendiri tidak ketemu di periode ini sebenarnya SPT apa yang berlaku ya, karena
Saya tidak bisa menemukan di sumber manapun. Namun, kalau kita telusuri ada beberapa ketentuan yang berlaku di periode ini, antara lain ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 970 Tahun 83 tentang pedoman penghitungan kredit PPN bagi pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPH tahun 8 Undang-Undang PPN tahun 84 memilih dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan, dan ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 85 tentang tata cara pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN atas penyerahan bukan BBM oleh Pertamina. Nah, kalau kita dalami dua peraturan ini harusnya mengatur mengenai formulir ya, karena di dalamnya mengenai tata cara. Namun, sayang sekali saya tidak bisa menemukan ketentuan mengenai formulir SPT masa PPN di periode ini. Nah, itu periode 84 tahun 94 yang mana bisa kita sebut sebagai 10 tahun pertama berlakunya Undang-Undang PPN tahun 83 ya. Kemudian pada tahun 95, nah periode yang kedua adalah periode tahun 95 sampai 2005. Di tahun ini saya menemukan ada Cap nomor 12 tahun 95 mengenai bentuk dan isi SPT masa PPN dan SPT masa PPN bagi PKP pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai DPP, keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, serta buku petunjuk pengisiannya. Nah, berdasarkan ketentuan ini, mulai 1 Januari 95, pengusaha kena pajak harus melaporkan SPT masa PPN dengan menggunakan formulir 1195 ya. Eh, dan atau formulir 1195 PE bagi pedagang eceran. Kemudian ada juga berlaku formulir 1195 BM untuk pelaporan PPN BM-nya. Jadi kalau zaman dulu pelaporan SPT PPN itu antara PPN dan PPN BM formulirnya dipisah. Jadi mulai tahun 95 sampai 2005 dia ada formulir namanya yang pertama 1195, kemudian 1195 PE bagi pedagang eceran dan 1195 BM bagi pemungutan PPN BM. Yang kedua, Cap 12 tersebut beberapa kali diubah ya, diantaranya dengan Cap Dirjen nomor 386 tahun 2002 dan Cap 145 tahun 2005. Pada tahun 2001 ada penerbitan KMK ya, Keputusan Menteri Keuangan nomor 547 tahun 2000, kemudian 548 tahun 2000, 549 tahun 2000, dan 550 tahun 2000 yang mengatur mengenai formulir 1101 BM untuk pelaporan PPN BM ya. Jadi PPN BM-nya dari 1195 diubah menjadi 1101. Kemudian eh, ada SPT masa baru, yakni bagi pemungut PPN. Ya, dulu kita menyebutnya 1101 PUT, ya 1101 PUT yang mana digunakan untuk pemungut, yaitu bendaharawan dan BUMN kalau yang saat ini berlaku ketentuannya, dan 1101 BM PUT, ini untuk pemungut PPN BM ya, karena dulu sistemnya memisahkan antara PPN dan PPN BM. Jadi pada periode tahun 95 sampai 2005 yang berlaku itu ada 1195, 1195 PE, kemudian ada 1101 BM yang menggantikan 1195 BM ya. Kemudian ada 1101 PUT untuk pemungutan dan 1101 BM PUT untuk pemungutan PPN BM. Nah, ini periode tahun 95 sampai 2005. Berikutnya pada tahun 2006 keluar Perdirjen nomor Per 145 tahun 2005 yang mana menurut ketentuan ini berlaku formulir baru yaitu 1106. 1106 ini menggantikan formulir 1195 ya dan 1195 PE serta menghapus ketentuan mengenai pemisahan formulir PPNBM dan PPNBM. Jadi mulai tahun 2005 sudah dipisahkan tuh antara formulir PPN dan PPNBM ya. Jadi mulai tahun 2006 formulir yang berlaku adalah 1106 menggantikan 1195 dan 1195 PE. Kemudian ada penghapusan 1101 dan 1101 BMPUT ya. Jadi di tahun 2006 yang berlaku itu hanya 1106 dan 1101 PUT. Cukup dua formulir itu saja yang relatif lebih sederhana. Sebelumnya ada 4 formulir hanya menjadi 2 formulir yaitu 1106 dan 1101 PUT. Itu pada periode 2006. Nah, pada periode 2007 sampai 2010 melalui pemberlakuan Per 146 tahun 2006 berlaku formulir 1107 yang mencabut atau menghapus, menggantikan formulir 1106.
Kemudian berlaku juga 1107 PUT yang menggantikan 1101 PUT ya. Jadi mulai berlaku formulir 1107 yang berlaku 1 Januari 2007 dan 1107 PUT yang juga mulai berlaku 1 Januari 2007. Nah, di periode ini juga pada tahun 2007 melalui pemberlakuan Per 180 tahun 2070 Per 180 tahun 2007 berlaku formulir PPN 1108. Namun, formulir ini terbatas digunakan hanya bagi pengusaha kena pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir 2, Gambir 3, dan Tanah Abang 1. Jadi waktu itu sepertinya kalau saya lihat hanya piloting ya atau percobaan saja di 3 KPP ini. Ya, di sini disebutkan bahwa formulir ini merupakan alat uji coba untuk pengolahan data dan dokumen di kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan pada waktu itu ya, seiring dengan modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, formulir ini tidak diberlakukan seterusnya karena saat ini juga sudah tidak berlaku karena kemudian pada tahun 2011 melalui penetapan Per 44 tahun 2010 itu keluar formulir baru yaitu formulir 1111 dan 1111 DM. 1111 ini adalah formulir SPT biasa yang masih berlaku sampai sekarang ya, 1111 ini. Kemudian ada juga formulir 1111 DM yang DM ini singkatan dari DIM ya, yang digunakan untuk pengusaha yang menggunakan pedoman penghitungan pajak pengkreditan pajak masukan atau biasa disebut DIM pajak masukan ya. Formulir ini menggantikan formulir 1107. Jadi mulai tahun 2011 formulir 1107 sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, ketentuan Per 44 juga telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Per 25 tahun 2014. Nah, di tahun 2013 sendiri ada pemberlakuan formulir baru yaitu 1113. Namun ini sebenarnya bukan SPT masa PPN ya, karena 1113 adalah formulir SPT masa PPN yang N-nya kecil, bukan N-nya besar, yakni pajak penjualan. Nah, formulir ini berlaku bagi perusahaan kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau biasa dikenal sebagai kontrak karya ya. Mulai berlaku sehubungan dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu PMK 194 tahun 2012. Jadi sampai sekarang formulir SPT masa PPN yang berlaku itu pada dasarnya, nah ini ada kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya bahwa formulir yang sampai saat ini berlaku ada 1111 untuk PKP biasa, kemudian 1107 PUT untuk PKP pemungut, wajib pungut ya, yakni bendaharawan dan BUMN, kemudian ada 1111 DM untuk pengusaha kena pajak yang menggunakan DIM pajak masukan. Nah, 1113 sendiri tetap berlaku sampai sekarang, namun itu pada dasarnya bukan SPT masa PPN tetapi SPT masa pajak penjualan ya, yang berlaku khusus bagi pengusaha kontrak karya batubara. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, dari semua jenis formulir yang tadi saya ceritakan, formulir 1106 adalah formulir yang paling sebentar digunakan. Sebenarnya nggak cuma 1106 ya, karena tadi 1108 juga sebenarnya tidak terlalu lama, namun sepertinya 1106 yang paling sebentar ya. Sedangkan 1195 dan 1195 PE adalah formulir yang paling lama digunakan, hampir 10 tahun masa berlakunya ya. Sementara kalau kita hitung untuk SPT masa 1111 dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2020 sudah hampir 9 atau mungkin 10 tahun berlakunya ya. Karena sebentar lagi kita masuk ke 1 Januari 2021. Jadi di tanggal 1 Januari 2021 formulir SPT masa PPN 1111 genap berumur 10 tahun. Kemudian, ini sebagai informasi saja, penamaan SPT masa PPN memang kebanyakan diawali dari angka 11 ya, dan itu bacanya bukan 11 tapi 11. Karena apa? Karena misalnya kalau kita berbicara 1111 itu bacanya bukan 1111 atau 1111 bukan, tetapi bacanya adalah 1111 karena mulai berlaku di tanggal 1 Januari 2011. Nah, PPN dari dulu penamaan formulirnya seperti itu ya, melihat dari tanggal berlakunya dan biasanya pemerintah juga sudah ngepasin itu berlakunya di tanggal 1 Januari biar peralihannya mudah ya. Itu beberapa kesimpulan terkait dengan SPT Masa. Nah, itu tadi sejarah atau historis mengenai SPT masa PPN. Seperti pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka sekecil apapun ya mengenai hal apapun kita harus tahu sejarahnya termasuk sejarah mengenai SPT masa PPN. Nah,
Berbicara mengenai SPT masa PPN 1111, ada beberapa formulir di dalamnya ya. Yang pertama ada induk SPT, kemudian ada formulir 1111AB yang mana merupakan summary dari A dan B gitu ya. Kemudian ada 1111A1 untuk melaporkan penyerahan ekspor. Kemudian 1111A2 untuk melaporkan penyerahan dalam negeri, 1111B1 untuk melaporkan pembelian atau perolehan impor ya, dan 1111B3 untuk melaporkan pembelian atau perolehan dalam negeri, sementara 1111B3 untuk melaporkan pajak masukan yang mendapatkan fasilitas atau tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, di sana disebutkan ada formulir 1111B3. Nah, itu dia elemen-elemen dari SPT masa PPN. Mudah-mudahan memberikan insight dan informasi baru buat teman-teman sekalian. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.